Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video pembelajaran saya hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai dua lembaga penting dalam dunia perbankan Indonesia, yaitu Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat atau yang biasa disingkat BPR. Meskipun keduanya sama-sama disebut sebuah bank, ternyata ada banyak hal yang membedakan mereka baik dari sisi fungsi, pelayanan, sampai perannya dalam perekonomian. Nah, untuk hal itu, marilah langsung kita bahas satu persatu secara rinci. Yang pertama, pengertian Bank Umum dan BPR. Kita mulai dari dasar dulu, yaitu pengertiannya. Ini penting supaya kita tidak salah kaprah dalam membedakan kedua jenis bank ini. Pertama, Bank Umum adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional ataupun berdasarkan prinsip syariah yang memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Artinya, bank umum bisa melayani simpanan berupa tabungan, giro, pembayaran deposito, bisa memberikan kredit, dan bisa juga melakukan transaksi seperti transfer uang, falas, sampai kartu kredit. Contoh dari bank ini sendiri adalah seperti Bank BRI, Bank BCA, Mandiri, dan lain sebagainya. Sedangkan BPR atau Bank Pengkreditan Rakyat juga menjalankan kegiatan usaha secara konvensional maupun syariah, tetapi tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Mereka tidak menerima giro, tidak melayani falas, dan tidak menyediakan fasilitas seperti kartu kredit. Perbedaan pengertian ini menunjukkan bahwa sejak awal ruang gerak antara Bank Umum dan BPR memang sudah dirancang berbeda, menyesuaikan target masyarakat yang dilayani. Yang kedua, perbedaan di antara keduanya. Dan sekarang kita bahas bagian yang paling sering ditanyakan, apa sih perbedaan mendasar antara Bank Umum dan BPR? Dari cakupan sisi layanan, Bank Umum mempunyai layanan yang lengkap, bisa simpan pinjam, transfer, falas, bahkan digital banking. Sedangkan BPR hanya terbatas pada simpanan dan kredit mikro. Dari segi target nasabah, Bank Umum menyasar ke semua kalangan, dari individu sampai perusahaan besar. Sementara BPR hanya fokus melayani masyarakat kecil, khususnya pelaku UMKM. Wilayah operasionalnya pun juga bisa dibilang cukup berbeda. Bank Umum itu bisa membuka cabang secara nasional dan bahkan internasional, sedangkan BPR hanya bisa beroperasi di daerah lokal ataupun kabupaten tertentu. Dari izin usaha, Bank Umum mempunyai regulasi yang lebih kompleks, sedangkan BPR memiliki proses perizinan yang lebih sederhana. Dari semua perbedaan tersebut, bisa kita simpulkan bahwa Bank Umum adalah pemain di sektor formal yang besar dan luas, sementara BPR hadir sebagai bank rakyat yang menyentuh kebutuhan masyarakat kecil secara langsung. Persamaan di antara keduanya. Meskipun berbeda, ternyata Bank Umum dan BPR juga memiliki beberapa persamaan yang cukup penting. Yang pertama, keduanya sama-sama menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Ini yang disebut fungsi intermediasi dalam keuangan. Nomor dua, dua-duanya diawasi oleh OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, dan simpanannya dijamin oleh LPS ataupun lembaga penjamin simpanan. Nomor tiga, baik Bank Umum maupun BPR bisa dijalankan secara konvensional maupun syariah, tergantung model bisnis yang dipilih. Jadi walaupun dalam ruang lingkupnya cukup berbeda, mereka tetap menjadi bagian dari satu sistem keuangan yang sama. Kemudian topik pembahasan yang nomor 4 yaitu ciri-ciri Bank Umum dan BPR. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri yang bisa membedakan antara Bank Umum dan BPR. Ciri-ciri ini sangat berguna untuk kita kenali secara praktis di lapangan. Ciri-ciri Bank Umum seperti berikut, yaitu melayani semua lapisan masyarakat, beroperasi secara nasional bahkan internasional, menyediakan layanan lengkap seperti tabungan, giro, deposito, pinjaman, falas, maupun kartu kredit. Bisa juga melakukan transaksi lintas negara, dan bisa juga berbasis konvensional ataupun syariah. Ciri-ciri Bank BPR adalah fokus pada masyarakat kecil seperti UMKM ataupun desa, tidak melayani giro ataupun kartu kredit,
wilayah operasionalnya terbatas atau lokal, tidak menyediakan layanan transfer dan falas, dan hanya menawarkan kartu kredit, hanya menawarkan kredit mikro dengan bunga yang ringan. Selanjutnya pembahasan kita mengenai peran keduanya dalam perekonomian. Mari kita bahas hal yang tidak kalah penting seperti peran-peran bank dalam mendukung perekonomian nasional. Bank umum mempunyai peran besar dalam ekonomi makro. Mereka mendukung kegiatan berbasis skala besar, pembiayaan proyek nasional, investasi, dan membantu transaksi internasional. Sedangkan BPR lebih berperan dalam mendukung ekonomi mikro. BPR membantu masyarakat kecil mendapatkan akses ke modal, mendorong pertumbuhan UMKM, dan memperluas inklusi keuangan terutama di daerah terpencil. Keduanya mempunyai fungsi yang sangat penting dan saling melengkapi. Bank umum bergerak di skala besar, sedangkan BPR menguatkan fondasi ekonomi dari bawah. Tidak lengkap jika tidak membahas mengenai batas minimum ataupun maksimum dalam pinjaman bank BPR maupun bank umum. Setiap lembaga keuangan pasti mempunyai kebijakan tersendiri soal plafon kredit, termasuk bank umum dan BPR. Hal ini disesuaikan dengan jenis nasabah, risiko, serta tujuan pinjaman. Bank umum tidak ada batasan baku secara nasional, tergantung jenis kredit dan penilaian bank. Contoh, kredit customer seperti KTA, KPR, kredit mobil, dan lain-lain, mulai dari 5 juta rupiah hingga 5 miliar lebih. Kredit korporasi atau modal usaha bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. BPR ataupun bank-bank kreditan rakyat yang pertama fokus pada pinjaman mikro, jadi nominalnya lebih kecil. Berdasarkan ketentuan umumnya biasanya minimum sekitar 500.000 sampai 2 juta dan maksimumnya hingga 250 juta, tetapi tetap tergantung kebijakan masing-masing BPR dan segmentasi nasabah. Landasan hukum dan regulasi. Untuk membahas posisi dan legitimasi bank umum dan BPR dalam sistem keuangan nasional, kita harus melihat dasar hukum yang menaungi di antara kedua bank tersebut. Pada Bank Umum dan BPR diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Dalam undang-undang ini bisa dijelaskan secara rinci bahwa Bank Umum memiliki ruang lingkup pelayanan yang luas, termasuk jasa lalu lintas pembayaran, sementara BPR memiliki ruang gerak terbatas, khususnya tidak diperbolehkan memberikan layanan giro ataupun transaksi falas. Bagi BPR yang berbasis syariah, mereka juga tunduk pada aturan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Aturan ini mengatur bagaimana bank syariah termasuk BPR syariah harus beroperasi sesuai prinsip syariat Islam. Topik pembahasan berikutnya adalah tantangan dan kendala. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktiknya, baik Bank Umum maupun BPR menghadapi berbagai tantangan. Bank Umum harus berinovasi menghadapi disrupsi teknologi serta persaingan dari vintage ataupun neobank. Mereka juga menghadapi tantangan dalam menjaga kestabilan sistem keuangan nasional. Sementara itu, BPR menghadapi kendala serius dalam hal digitalisasi, keterbatasan modal, SDM atau sumber daya manusia, dan kepercayaan masyarakat. Bahwa banyak BPR kecil yang belum memiliki sistem digital yang efisien dan masih bergantung pada operasional manual. Studi kasus nyata. Sebagai contoh nyata, kita bisa melihat BPR Nusamba di Kendal, Jawa Tengah, yang berhasil memberikan dampak signifikan terhadap pelaku UMKM. Dengan program kredit mikroproduktif, BPR ini berhasil menyalurkan pinjaman modal, kerja dengan bunga ringan, proses cepat, dan pendekatan yang humanis kepada nasabahnya. Tidak hanya itu, mereka juga rutin memberikan dalam pelatihan pengelolaan keuangan tertentu. Hal ini membuktikan bahwa meskipun kecil, BPR memiliki daya dorong yang kuat dalam memberdayakan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Untuk yang terakhir, sebagai penutup, kita masuk ke kesimpulan. Dari seluruh pembahasan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Bank Umum dan BPR memiliki peran yang saling melengkapi.
Bank Umum menopang ekonomi makro dengan cakupan nasional, sementara BPR menguatkan fondasi ekonomi mikro di daerah. Agar keduanya tetap berdaya saing, diperlukan dukungan dari semua pihak, pemerintah melalui kebijakan dan pengawasan, masyarakat melalui kepercayaan dan pemanfaatan layanan, serta pihak bank sendiri melalui inovasi berkelanjutan. Bank Umum dan BPR memiliki perbedaan mendasar dalam cakupan layanan, wilayah operasional, serta segmen nasabah yang dilayani. Bank Umum memberikan layanan yang lebih luas serta kompleks, sementara BPR lebih sederhana dan fokus pada masyarakat kecil serta pelaku usaha mikro. Meski berbeda, keduanya sama-sama berperan penting dalam mendukung perekonomian nasional. Bank Umum mendukung sektor ekonomi makro, sedangkan BPR membantu mendorong inklusi keuangan melalui pembiayaan di tingkat lokal. Kombinasi peran ini menciptakan peran sistem perbankan yang saling melengkapi dan memperkuat stabilitas ekonomi di negara Indonesia.